Alhamdulillah wa syukru ala madillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Kita kunci dulu terkait firman Allah dalam hadis qudsi tadi, bahwa semakin kita keluarkan itu semakin Allah memberi kepada kita semuanya. Maka keluarkan dulu rumusannya, kemudian Allah akan kasih kepada kita semuanya. Salah satu yang pernah mengalami ini itu adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk salah seorang yang dijanjikan masuk surga. Itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf itu beliau berbisnis. Kemudian setelah beliau berbisnis, ternyata beliau mendapatkan keuntungan 1 peti emas, keuntungan bisnisnya. Maka setelah beliau bawa itu keuntungan 1 peti emas, kemudian ngobrol dengan istrinya. Nih, gimana kalau kita peti emas ini kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada fakir miskin sekitar kita semuanya. Nah, hebatnya istrinya Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah menghalang-halangi. Tanya ibu juga, ini harus menjadi pelajaran ya. Kalau misalkan suami ibu ingin menginfakkan sejumlah harta, kayak atupa, tong agung penting atupa, bagian kamu mami seperti itu. Kan mami tacan ka toko ABC di Bojonegoro kita. Jangan menghalang-halangi, tapi kita dukung, kita support. Kata istrinya, siap. Ya. Bahkan saya akan mengantarmu untuk membagi-bagikannya. Maka 1 peti emas ini dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf dan istrinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Besok harinya dengan bisnis yang sama, Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan 2 peti keuntungan. Jadi keuntungannya berkali lipat menjadi 2 peti. Ya. 2 peti emas nih, bukan 2 peti apa gitu. Kemudian ternyata pas malam harinya menjelang maghrib begitu, waktu sore, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, nih kita mendapatkan untung 2 kali lipat lebih banyak dari hari kemarin. Kita keluarkan lagi. Oke, gitu katanya. Dikeluarin lagi. Apa yang terjadi? Maka besok harinya itu mendapatkan 2 kali lipat, 4 peti dan seterusnya. Sampai pada akhirnya diriwayatkan yang namanya Abdurrahman bin Auf itu punya gudang emas. Bukan gudang pakaian kotor gitu, orang bukan bubuk-bubuk kain gitu kan, rongsokan gitu. Abdurrahman bin Auf itu adalah gudang emas. Kenapa? Karena Abdurrahman sendiri kaget, kenapa semakin aku keluarkan semakin banyak harta ini. Jadi gitu rumusan harta itu. Semakin banyak yang dikeluarkan di jalan Allah, itu akan semakin berkembang. Tapi semakin kita menahan, maka semakin sedikit. Karena nanti didoakan oleh para malaikat. Kemudian Abdurrahman bin Auf tadi saya sampaikan bahwa beliau pernah 1 kali ngasupin uang ke kenceleng itu 2.000 dinar, 5 miliar. Ke kenceleng ya kalau hari ini. Di sini ada yang masukin ke kenceleng 5 miliar. Misalkan di dompetnya kan ada yang warna berem tah Soekarno. Ada yang warna biru, ada yang warna ungu begitu, ada yang patimura gitu. Pas Jumatan. Itu yang dimasukin kenceleng Jumatan yang mana tuh? Yang patimura, laku mata eta. Sebesar itu pula pengorbanan kita untuk infak ya Allah Subhanahu wa taala. Harus yang terbaik. Begitu, ya. Yang terbaik. Sebab di sini ranah setan menggoda. Benar. Makanya kalau misalkan dalam berinfak itu jangan banyak mikir, keluarkan. Bismillah, pejamkan mata, keluarkan. Gen baik. Geus, keluar, geus. Poho lah gitu. Kan setan sok datang. Ulah lebar. Eta entong sekarang entong eta lumayan ke meuli nasi padang tah gitu. Nanti kan balik Jumatan lapar meuli nasi padang tah didinya. Gitu kan? Atau 50.000 entong ke meuli pulsa. Tuntuna nu 2.000 entong, nu 2.000 ge era ku batur meh 10.000 nya 2.000. Tuntuna mah teu jadi we infak teh. Nah gitu. Setan menggoda seperti itu. Jadi dengan besar dia berikan rasa was-was, kekhawatiran akan kefakiran, tapi kalau sedikit dia berikan was-was
supaya tidak jadi, ya, karena kalau sedikit malu katanya. Atau kalaupun sudah berhasil, dia akan coba, misalkan ada seorang berhasil berinfak sekian misalkan, maka setan akan menggoda mulutnya, lisannya. Atul we nyeritakeun gitu kan. Ya dangukeun. Nyata teh kamari nya abdi gitu. Kamari bisa. Anu kene. Pas kenging untung drek gitu bejakeun. Hilanglah semua amalan itu. Nah ini para hadirin, ini yang namanya Abdurrahman bin Auf sudah nggak kehitung lagi. Satu waktu dia memberikan dana 2.000 dinar atau setara dengan 5 miliar. Kemudian pernah juga di perang Tabuk. Perang Tabuk itu disebutnya adalah Jaisul Usr. Jaisul Usr itu adalah perang yang sangat sulit karena kaum muslimin itu dalam kondisi terbatas secara biaya. Karena kan perang itu kan butuh biaya. Ya. Perang butuh biaya, butuh. Satu peluru kan ada harganya kalau hari ini ya. Dulu juga sama, ya. Maka Rasul bersabda kepada para sahabatnya, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian." Maka salah satu yang bersedekah di perang Tabuk itu sudah jelas Abu Bakar itu waktu itu mensedekahkan seluruh hartanya di perang Tabuk. Kan kalau Umar setengahnya ya. Di perang Tabuk itu Umar menginfakkan setengah hartanya. Nah kata Umar, saya kira saya yang paling banyak, itu dalam hatinya. Saya kira saya yang paling banyak. Ternyata Umar mendapatkan kabar bahwa Abu Bakar itu bukan setengahnya, seluruhnya. Bayangkan, seluruhnya, bayangkan di perang Tabuk itu. Makanya Umar mengatakan, wallahi demi Allah sampai kapanpun aku tidak akan mendahului Abu Bakar. Saya setengah, Abu Bakar mah ternyata seluruhnya. Itu jumlah total harta seluruh yang dikeluarkan oleh Abu Bakar itu sekitar 22 miliar. 22 miliar. Jadi bukan main ratusan juta, miliaran gitu. Ya. Urang nu panggedena saumur hirup nu mana sok gitu. Kade nu panggedena teh 500.000 lah kade gitu. Entong 500.000 teh gitunya. Dari sejumlah harta ratusan juta yang kita mudah-mudahan kalaupun ada yang pernah dikeluarkan, ya mudah-mudahan kita berdoa semoga itu menjadi amal jariah untuk kita semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berhenti sampai sana. Maksud saya, terus disusul dengan amal-amal infak yang lain. Buktinya di perang Tabuk, beliau Abdurrahman bin Auf itu mengeluarkan harta kurang lebih 200 uqiyah emas. Satu uqiyah itu 1 ons 20 gram. Tinggal kalikan 200 uqiyah dikali 120 gram, itu kurang lebih 24 kilo emas. Bukan gram-graman lagi, 24 kilo. Di sini ada yang mau dikasih 24 kilo emas. Emasnya emas Jawa lagi. Bukan 24 karat, sakarat dikadang begitunya. Ya. 24 kilo emas, 24 karat gitu. Nilainya kalau nilai itu sekitar 12 miliar. Itu satu kali. Kemudian yang lainnya, ini yang tercatat ya, karena Abdullah bin Auf itu gak tercatat hasil infaknya itu, datanya itu gak tercatat semuanya. Bahkan satu hari beliau punya satu bidang tanah. Tanah ini beliau jual. Harga tanahnya itu adalah 40.000 dinar. Harga tanahnya itu di Madinah. Ternyata hasilnya, uang tersebut, hasil penjualan tanah tersebut itu tidak dibawa ke rumah. Beliau bagi-bagikan ke seluruh orang Madinah. Dibagikan semuanya. Ya. Makanya sebenarnya kita itu kalau memiliki orang muslim yang jiwa ya sosialnya tinggi seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kita beres. Kaum muslimin Indonesia itu beres. Masalahnya banyak konglomerat muslim di kita yang mungkin belum terbuka hatinya. Ya. Sampaikan kisah Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur orang Yahudi. Harganya sekitar 2 juta dinar. Iya, 2 juta dinar. Itu berapa harganya? Tapi dibeli. Dan setelah sumur itu dimiliki, ternyata untuk kaum muslimin tidak dijual, tapi digratiskan semuanya. Ya, termasuk yang pernah memberikan dana ya kepada seluruh orang Madinah itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian seluruh barang dagangannya sebanyak 700 unta, modal dan keuntungan itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya, ada satu hadis ya. Yang kata Rasul bahwa Abdurrahman bin Auf nanti akan masuk surga dengan cara merangkak. Nah, saya akan jelaskan tentang hadis ini. Jadi kisahnya Abdurrahman bin Auf itu pulang dari Syam, baru pulang.
Nah ternyata pas pulang dari Syam itu bergemuruh suara unta yang sedang ngabringnya, ngalut gitu. Kenapa? Karena yang datang itu untanya bukan 1-2, tapi 700 ekor unta. Kan biasanya kafilah dagang Quraisy itu kalau bawa unta paling 5, 10. Baru 5, 10 itu pegawainya 10, 20 gitu. Kan dulu itu dagang itu kan alat transportasinya bukan puso ya, mobil truk bukan. Waktu itu alat transportasinya adalah unta. Nah ini ternyata ada 700 unta datang dari Syam dan semua unta itu membawa muatan yang banyak. Terus Ibunda Aisyah lihat, ini ramai sekali di kota Mekah itu. Di Madinah itu ramai sekali. Sampai Ibunda Aisyah bertanya, itu milik siapa itu? Itu unta-unta itu yang banyak itu milik siapa? Maka disebutkan itu adalah miliknya Abdurrahman bin Auf. Hah? Milik sahabat kita Abdurrahman bin Auf? Iya. Coba tolong panggil Abdurrahman bin Auf ke sini. Maka dipanggil sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian pas datang sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian kata Ibunda Aisyah, wahai sahabat Abdurrahman bin Auf, saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah tentang Anda. Hah? Ada satu hadis tentang saya? Iya, tentang Anda. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan cara merangkak. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Abdurrahman bin Auf syukur ya. Pas disebutkan Abdurrahman bin Auf bakal asup surga, bari ngorondang. Tapi syukur, beken baik, ngorondang oke asal ke surga. Daripada lompat ke neraka. Gitu. Ini hadis sebagai jaminan bahwa Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga meskipun dengan cara merangkak. Dan kata Rasul, maksud merangkak di sini bukan artinya hakikatnya merangkak, tapi maksudnya kalau Abdurrahman itu bisa lebih lagi mempush dirinya dalam berinfak, bisa jadi dia lari masuk surganya. Maksudnya adalah untuk motivasi. Dengan harta yang banyak ini baru bisa merangkak, man ente teh gitu. Artinya kurang kene infak ente teh karena ente orang kaya. Tapi karena saking gembiranya kan baiklah ngoronang oge sugane bisa mapah gitunya. Akhirnya apa? Saksikan wahai Aisyah, Ummul Mukminin, saksikan. 700 unta yang aku bawa dari Syam itu adalah hasil kerja keras saya. Mengusahakan berdagang di Syam selama berbulan-bulan, 700 unta beserta muatannya semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Bayangkan modal dan keuntungan tah. Entah disesakan 2,5% henteu tah Abdurrahman bin Auf mah. Urang mah 2,5% dikurangi keneh atuh jina. Abi wios gitu 2,5% tapi da abdi suruh sametan 1% we lahnya gitu tah. Tidak. Abdurrahman bin Auf 700 unta beserta muatannya tanpa terkecuali semuanya saya infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala keun bae sugan bisa lempang ke mah di ditu gitu. Yang maksudnya bukan hakikatnya seperti itu kata para ulama, tapi adalah ini motivasi. Biar Abdurrahman bin Auf bisa lebih lagi dalam berinfak. Kemudian setengah penduduk Madinah dipinjami uang. Jadi yang misalkan ada yang punya kebutuhan mau pinjam uang, siapa yang berikan uang itu? Pinjaman uang Abdurrahman bin Auf. Dan itu pinjaman lunak. Ya. Bukan pinjaman 1 juta bayar 1.200.000 Bang Emok lain gitu. Ini pinjaman lunak. Jadi Abdurrahman itu meminjamkan uang, kalau ada bayar, kalau enggak silakan. Saya ikhlaskan. Bahkan setengah penduduk Madinah utang-utangnya dibayarkan. Nih yang banyak utang nih bisa daftar ke Abdurrahman bin Auf. Iya, bisa lah daftar nanti ke beliau gitu. Pangmayarkeun kan atonya. Jarang-jarang orang yang mau bayarkan utang kita gitu. Bahkan sepertiga penduduk Madinah yang lain itu diberikan secara cuma-cuma dan masih banyak lagi. Beliau yang mencukupi kebutuhan dapur ummahatul mukminin. Nah, sepeninggal Rasulullah, kan istri Rasul berapa yang ditinggalkan? 9. Istri Rasul yang ditinggalkan ketika Rasul wafat itu adalah 9. Masih hidup 9-9-nya. Saya tanya, siapa yang mikirin dapurnya istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah? Biar dapurnya mereka itu ngebul. Jawabannya adalah yang memikirkan dapur-dapur istri Rasul yang ditinggalkan itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itulah yang memikirkan. Nah ini tentang keyakinan Abdurrahman bin Auf dan aplikasi beliau terhadap infak ini. Selanjutnya masih panjang ya.
membiayai kebutuhan penuntut ilmu. Ini ada khusus. Artinya kalau misalkan gini, kalau kita ada kenalan anak dari teman kita atau kerabat kita sendiri, kita punya keponakan misalkan, orang tuanya kemampuan ekonominya terbatas, tapi anaknya masih sekolah, nggak apa-apa, saya tanggung SPP-nya misalkan. Atau nggak punya seragam, mohon maaf kalau SPP mungkin saya belum bisa, tapi saya akan belikan seragamnya, sepatunya, tasnya, buku-bukunya. Nah itu pahalanya luar biasa. Itu akan mengundang rizki yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan dari kitab Sunan At-Tirmidzi, bahwa ternyata kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-akhar yahtari. Jadi ada di zaman Nabi dua saudara. Jadi adik kakak. Si kakaknya itu bekerja, adiknya belajar. Ya, kakaknya bekerja, adiknya belajar. Ternyata fasaka al-muhtarifu akhahu, yang bekerja tiap hari ini mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya bekerja, bukan saya iri ya Rasul, tapi saya pun kan ingin belajar begitu, tapi adik saya enak-enak gitu nampaknya gitu. Maka nanti diluruskan pikiran ini oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, la'allaka turzaqu bihi, kamu fokus saja dalam usaha dan kamu berikan sebagian dari hartamu untuk menutupi kebutuhan adikmu belajar, karena bisa jadi usahamu itu maju gara-gara kamu perhatian terhadap kebutuhan adikmu sendiri. Maksudnya kalau kamu stop ya biaya ini untuk adikmu, maka bisa jadi Allah akan bangkrutkan usahamu, kan begitu. Jadi Rasul mengatakan bahwa kalau misalkan ada seseorang usaha, kemudian ternyata dia punya tanggungan beberapa santri. Saya di Jakarta itu ada juga ternyata seorang veteran dari anggota ya dari TNI di Cibubur, pernah ngundang ngaji. Kemudian dia bilang kepada saya, Ustaz, saya itu sebetulnya sudah pensiun katanya. Harta saya alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena untuk pribadi kecukupan sudah sangat lebih daripada cukup katanya. Kemudian saya alhamdulillah bisa bikin yayasan, kemudian lembaga panti asuhan, panti sosial, anak yatim. Kemudian saya, Ustaz tahu tidak, kenapa saya bisa terus berkembang dengan kawan-kawan? Karena saya punya 80 orang yang masih sekolah yang saya tanggung semuanya. 80 orang santri. Ya. Ini karena begitu caranya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan ada video ya dari Dr. Salah Athiroh ya. Beliau bagaimana bisa mengembangkan usahanya, itu salah satunya adalah sebagian dananya dikucurkan untuk pendidikan ya. Nah ini kata Dr. Fadlu Ilahi, kalau kita ingin dimudahkan usaha kita oleh Allah, salah satunya adalah kita coba memberikan santunan kepada para santri, para penuntut ilmu. Itu insya Allah salah satunya. Kemudian oleh karena itu, bagi mereka yang bergelut dalam usaha dan bisnis, hendaknya ikut serta dalam dakwah, dan salah satunya adalah membiayai para penuntut ilmu, santriwan santriwati, kemudian para pelajar yang bersemangat akan tetapi tidak mampu dalam pembiayaan. Kalau misalkan ada yang mau kuliah, kita kuliahkan kalau mau. Ya kalau ada kitanya. Bisa datang ke pondok pesantren atau ke mahat atau ke santri yang bersangkutan. Kemudian tanyakan siapa saja di antara mereka yang berhak mendapatkan pembiayaan. Semoga dengan cara ini itu akan menjadi amal dan juga pemicu datangnya rezeki yang lain. Kemudian yang ketujuh, menyantuni anak yatim dan duafa. Ini lebih khusus lagi. Ya. Karena ternyata Rasul sendiri sangat concern terhadap anak yatim itu. Rasul kalau anak yatim, ada anak yatim ya, dipanggil, kemudian diusap rambutnya. Kan begitu caranya. Kita kalau ada anak yatim, makanya kalau ada pihak masjid, kalau bisa saya gulirkan program santunan kepada anak yatim. Maksudnya anak yatim yang ada di sekitar masjid ini, komplek ini didata. Takutnya ada anak yatim yang terlantar begitu. Dari sisi pertama makanannya, pakaiannya, sekolahnya bagaimana, didata, di list datanya, dan sisihkan sebagian itu adalah untuk mereka. Karena Rasul sendiri itu sangat perhatian terhadap anak yatim. Sampai Rasul bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku bersama orang yang sering senantiasa menyantuni anak yatim itu nanti di surga akan seperti ini. Ya, Rasul menempelkan dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. Maksudnya nanti akan bertetangga dengan Rasulullah. Kenapa Rasul sangat perhatian terhadap anak yatim? Karena Rasul pernah yatim.
Saya di Jakarta pernah di panti yatim, tapi bukan sebagai anak yatim ya, tapi sebagai pembina begitu. Nah, anak-anak yatim itu ternyata yang paling dibutuhkan adalah perhatian. Ketika liburan itu kan kita pada pulang tuh ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kebonjeruk, kemudian macam-macam, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bogor, semuanya pulang. Ada satu anak dari Sulawesi. Saya mau pulang nih ke Bandung. Kemudian dia bilang, "Ustadz, terus saya gimana di sini? Yang lain pada pulang ke Bogor kan dekat katanya. Condet juga dekat katanya. Terus saya gimana nih? Kan saya juga butuh lah perhatian dari orang tua gitu." Saya bilang, "Ente mau nggak ke Bandung gitu? Biar ikut saya dengan saya." Siap, Phil. Saya pakai motor ya. Bawa aja ke Bandung. Ya, main dengan kita. Itu perhatian itu penting. Makanya kalau ada anak yatim, misalkan, "Nak, kamu yang soleh ya, yang baik belajarnya yang semangat ya. Nih, sekedar untuk beng-beng, nggak apa-apalah gitu ya. Kasih beng-beng atau apa gitu makanan." Itu sangat mengembirakan mereka. Jangan sampai terjadi anak-anak yatim sekitaran kita itu terlantar. Jangan sampai terjadi, ya. Nah, di sini hadis dari Mus'ab bin Sa'ad qala ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan 'ala man dunahu. Ternyata Sa'ad melihat dirinya, kenapa saya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sa'ad, bisa jadi kamu diberikan kelebihan oleh Allah karena kamu perhatian terhadap sesama, terutama kepada kaum yang lemah. Maka perhatikan yang sesama ini. Nah, terakhir saya akan perlihatkan ini tentang sholah atiyah, insinyur sholah atiyah, yang mana beliau mulai membangun usaha peternakan ayam, kemudian nanti maju ke pertanian dan semacamnya. Tapi sebagian dari hartanya, bahkan hasil keuntungannya itu kurang lebih 10% itu adalah untuk masyarakat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Insinyur Sholah Atiyah ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, Provinsi Dakohliyah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Nah, ini penting, saya kilas sedikit ya. Kan kita kalau misalkan mau usaha itu kadang terbentur modal. Coba kalau misalkan kita terbentur modal, usahanya sudah jelas, kemana larinya? Bang, ini yang salah. Harusnya kalau kita mau usaha, panjang lagi nih kisahnya, gak apa-apa panjang sedikit ya. Bagaimana cara kita mengumpulkan modal? Salah satunya adalah pertama jual aset yang kita punya. Di zaman Rasul itu ada peminta-minta, kerjaannya minta-minta. Maka dia datang kepada Rasulullah minta-minta. Bayangkan, tapi kata Rasul enggak gitu. Rasul baik ya. Oleh Rasul dididik, enggak boleh minta-minta, tapi dengan cara yang lembut. Wahai fulan, sini ya, duduk dulu sebentar. Kamu kan masih muda, kemudian kamu punya tenaga, ada kemauan. Mau tidak kamu usaha? Ya Rasul, saya mau sekali, tapi masalahnya saya enggak punya modal. Kata Rasul, kira-kira apa aset yang ada di rumahmu yang bisa dijual? Rasul abi mah teu naon gitu. Tapi ada ya Rasulullah katanya, saya punya 2 kain, satu kain yang lusuh dan satu kendi yang kuno gitu. Gak apa-apa, ambil saja. Maka oleh si peminta-minta ini nanti akan berubah jadi pekerja kelas. Kemudian pulang ke rumahnya, bawa kain yang lusuh tersebut, kemudian bawa kendi yang tadi. Oleh Rasul, mana asetmu? Bukan aset tanah ya, cuman itu saja, kain yang lusuh kemudian kendi. Oleh Rasul diambil kemudian disalabarkan. Itu baik lelang namanya, baik muzayadah. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli 2 barang ini? Man yashtari hazain. Siapa yang mau membeli kain lusuh dan kendi yang kuno ini? Kata sahabat, ada yang ngacung. Saya ya Rasulullah. Berapa harganya kamu berani? 1 dirham ya Rasulullah. Ada yang mau menambah? Sahabat yang lain ada. Ya Rasulullah, saya beli 2 dirham.
Nah, ternyata oleh Rasul dikasih kepada sahabat yang kedua. Nih, ini barangnya seharga 2 dirham, mana uangnya? Dikasih. Nah, oleh Rasulullah, wahai anak muda, ini 2 dirham. Satunya, yang 1 dirham, kamu boleh beli makanan untuk keluargamu. Dan satunya umat, jangan dipeserkan tahu bulatnya. Kata Rasul, kamu belikan kampak. Kampak ya, besi. Nanti oleh saya akan dibikinkan gagangnya, kan kampak itu ada gagangnya ya. Nah, nanti kampaknya bawa sendiri ke sini. Siap ya Rasulullah. Ternyata dia memang jujur ingin berubah. Akhirnya dia belikan 1 dirham untuk keluarganya, membelikan makanan. Yang 1 dirham dia beli kapak. Dan dia benar datang. Sampai Rasul, sini mana kapaknya? Oleh Rasul itu gagangnya itu sampai ditempelin, dipasangin. Kemudian setelah beres, kata Rasul, mulai sekarang kamu jangan minta-minta lagi ya. Kamu berusaha cari kayu bakar di hutan sana. Makanya dia cari kayu bakar. Dan alhamdulillah itu tidak lebih daripada 10 hari dia sudah mendapatkan 15 dirham. 10 hari saja dia mendapatkan untung 15 dirham. Nah, artinya menurut hadis ini bahwa salah satu cara kita mendatangkan modal untuk langsung ke bank. Bank mah geus buku gitu ribanya. Kecuali kalau bank yang syar'i nanti mungkin beda lagi. Salah satunya adalah menjual aset. Biasanya kalau misalkan modal itu dari menjual aset, biasanya kita akan ada kewaspadaan dan juga ada ketat begitu ya, menjaga agar jangan sampai modal yang kita gulirkan itu hilang. Yang kedua apa? Syirkah. Dan karena nanti Dr. Salah Atiyah itu ada kata syirkah. Apa artinya syirkah? Kerjasama dengan yang lain. Kita cari partner. Dr. Salah Atiyah itu dia ingin bangun perusahaan ternak unggas, tapi modalnya kurang, maka dia ajak teman-temannya. Cuman baru ada 8, sama beliau itu adalah 9. Kurang 1, niatnya 10. Pas dicari yang ke-10 ini siapa? Ya sudah, yang ke-10 itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya nanti keuntungannya dibagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu ya. Kalau kita hari ini bisnis ini enggak jalan, bisnis ini enggak jalan, bisnis ini kalau kita sendirian nih, salah satu solusinya kata para ulama, coba kita bisnis bersama kawan. Ya. Jualan ayam penyet pas nyali rama teu payu, tapi jeung rerencangan mudah-mudahan karena ada pertukaran ide di sana. Dan Rasul bersabda, kalau ada orang yang berserikat melakukan syirkah, kerjasama dalam usaha, kemudian benar-benar amanah, Allah yang ketiganya. Kan begitu dalam hadis. Misalkan nih, ini ada orang pertama, kita ajak bisnis. Ini juga jujur, ini menjaga kejujurannya, ini juga menjaga amanahnya. Dua-duanya jujur, gak mengkhianati, gak begini. Kemudian dia sudah untung. Kebetulan partnernya itu nggak hadir di tokonya tersebut, dia bilang padahal untung 10 juta, sabaraina untung, ya nama untungan kan 1 juta. Nah, ini sudah khianat. Allah akan keluar dari mereka. Nah, kalau sesama yang berpartner ini jujur, insya Allah akan menjadi yang kesekiannya. Begitu. Atas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal.
Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Itu diantaranya. Fakir miskin, yatim, pendidikan, dan memang begitu rumusannya. Semakin kita keluar dari Allah akan kembangkan lebih banyak lagi untuk kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, juga menjadi cambuk ya untuk kita agar kita bisa mengeluarkan lebih banyak lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya juga kesalahannya kalau akan ditemukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.